Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Adapun sebelumnya perkenalkan, saya Istika Perlia Ivana dengan NIM 200504009. Kali ini saya akan membahas mengenai studi putusan nomor 522 garing PDTG garing 2010 garing PNJKT PST, di mana adanya gugatan ganti rugi pada PT Lintas Kumala Abadi versus PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Adapun ini merupakan salah satu mata kuliah Hukum Dagang Maritim dengan tema asuransi barang. Adapun dosen pengampunya ialah Ibu Marniarani SHMH, Program Studi Ilmu Hukum. Sebelumnya kita akan membahas nih mengenai duduk perkaranya terlebih dahulu. Adapun duduk perkara ataupun kronologinya, di mana penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi marine cargo, di mana tergugat menerbitkan Open Policy of Marine Insurance nomor MOP garing TM garing 08 garing 108 di tanggal 27 Oktober 2008 untuk menjamin suatu resiko pengangkutan atas 900 unit kontainer berbagai ukuran ataupun jenis di wilayah Indonesia atas nama PT Lintas Kumala Abadi ataupun PT TAL International Container Corporation and or PT Textainer Container Corporation untuk masa pertanggungan 27 Oktober 2008 hingga 27 Oktober 2009 dengan jaminan Institute Cargo Clause B 1.182 dengan nilai harga pertanggungan atas unit barang yang memang dijamin. Nah, adapun Open Policy of Marine Insurance nomor MOP garing TM garing 08108 yang memang diterbitkan tergugat, di mana tergugat menerbitkan beberapa polis diantaranya Polis Marine Cargo nomor TMD garing MINL garing 08 M027153 di tanggal 1 Desember 2008 yang memang menjamin 100 unit kontainer milik penggugat dengan nilai pertanggungan 100 dikali 19 juta, maka menghasilkan 1.900.000.000 rupiah. Dan premi yang memang dibebankan kepada penggugat atas polis tersebut sudah dibayar lunas oleh penggugat. Nah, ketika tanggal 17 April 2009 di saat pemuatan atas 73 unit kontainer di Pelabuhan Buatan Pekanbaru yang memang dijamin di dalam polis Marine Cargo TMD garing MINL garing 08 M027153 di tanggal 1 Desember 2008, kapal pengangkut NV Lintas Barito mengalami musibah kecelakaan atau mengalami kapal miring atau capsize yang memang menyebabkan 51 unit kontainer dari 73 unit milik penggugat yang telah dimuat itu tumpah, jatuh ke laut sehingga penggugat mengalami kerugian biaya penyelamatan dan biaya perbaikan atas kontainer yang dimaksud itu sebesar 600 juta rupiah. Tetapi, tergugat tidak ingin membayar ganti rugi atas perjanjian pertanggungan ataupun asuransi. Selanjutnya, kita akan membahas juga bahwasanya munculnya suatu jasa pengangkutan secara langsung itu akan mempengaruhi terhadap suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut. Karena bila penyelenggara pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu barangnya itu sampai tempat tapi tidak ada musnah atau ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, maka barang muatan yang hilang, rusak, dan terlambat sampai tempat tujuan menjadi suatu tanggung jawab pengangkut. Yang artinya pengangkut membayar ganti kerugian terhadap barang yang hilang, rusak, dan terlambat sehingga sampai tempat tujuan tersebut. Munculnya peristiwa pengangkutan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara penyelenggara jasa dengan pengguna jasa. Setelah terpenuhi adanya suatu pembayaran biaya dari pengguna jasa, maka penyelenggara jasa memiliki tanggung jawab untuk dapat mengirimkan barang tersebut. Selain mengirimkan barang, penyelenggara pengangkutan khususnya di bidang perairan harus mampu bertanggung jawab untuk dapat mengasuransikan barang yang memang dibawanya. Nah, asuransi sendiri merupakan salah satu upaya untuk dapat mengalihkan resiko yang memang disertai pembayaran premi. Adapun definisi yang kita bisa lihat mengenai asuransi berdasarkan KUHD atau Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian yang menyatakan bahwasanya pasal 246 KUHD menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan,
atau tidak mendapat suatu keuntungan yang memang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang memang tidak pasti. Nah, ketika kita melihat lagi di dalam suatu peraturan perundang-undangan perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk imbalan, yaitu untuk pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang memang tidak pasti. Dan yang kedua, atau memberikan pembayaran yang memang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang sebesarnya telah ditetapkan dan garing atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Jadi perjanjian asuransi adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi para pihak bergantung pada suatu kejadian yang memang belum tentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai terjadinya suatu perjanjian. Nah, bahwa Open Policy of Marine Insurance nomor sekian dan Policy Marine Cargo nomor sekian di tanggal 1 Desember 2008 merupakan suatu bentuk perjanjian pertanggungan atau asuransi sebagaimana memang diatur di dalam pasal 246 KUHD. Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang memang tidak tentu. Kemudian, akan terjadinya suatu ganti rugi. Penggugat mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada tergugat atas kerugian yang timbul dari peristiwa. Jadi, bahwa peristiwa penyebab timbulnya suatu kerugian itu jatuhnya muatan ke laut akibat kapal miring atau capsize, termasuk yang memang dijamin di dalam Police Institute Cargo Clause B pada butir 1.1.2, yaitu kapal itu terbalik, menyebutkan kerugian atau kerusakan pada objek yang memang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam, ataupun terbalik. Nah, jika kita melihat nih, ketika pada kasus Destrana, di mana muatan jatuh ke dalam laut sebagai akibat dari kapal pengangkut di pelabuhannya miring tanpa diketahui penyebabnya, akan diselesaikan oleh penanggung. Dengan demikian, kerugian penggugat atas kerugian atau biaya penyelamatan atau perbaikan 51 kontainer sebagai akibat jatuhnya ke laut di pelabuhan muat, karena kapal pengangkut miring sangatlah jelas terjamin di dalam polis dan tergugat patut atau wajib menanggungnya dan memberikan ganti rugi kepada penggugat. Nah, inilah suatu bentuk perluasan definisi dari capsize dengan mengemukakan 4 dalil. Pertama, capsize merujuk pada keadaan di mana suatu perahu atau kapal terbalik sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, capsize peristiwa terbaliknya suatu kapal atau perahu di atas air akibat suatu kecelakaan ataupun insiden. Yang ketiga, capsize adalah istilah yang memang digunakan pada saat suatu kapal atau perahu miring pada sudut 90 derajat atau terbalik pada saat di air. Dan yang terakhir mengenai capsize, saat sebuah perahu terbalik dan terlihat sisi atau bagian bawahnya. Inilah perluasan dalam penggunaan kata capsize. Nah, ketika kita melihat dalam pasal 1349 KUH Perdata, bila adanya penafsiran yang berbeda dalam suatu persetujuan, maka untuk ditafsirkan adalah untuk keuntungan pihak atau orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Nah, berdasarkan pasal 1349 KUH Perdata ini sejalan dengan prinsip contra preventum, di mana dalam perjanjian asuransi yang memang bersifat perjanjian sepihak, semua perjanjian harus ditafsirkan untuk kepentingan atau keuntungan pihak yang menerima atau yang pasif, atau pihak tertanggung bila timbul keraguan-raguan dalam melaksanakan perjanjian atau polis. Penafsirannya harus menguntungkan pihak tertanggung atau penggugat, sehingga tertanggung seakan-akan menikmati keraguan tersebut atau benefit of the doubt. Dengan demikian, tidak ada alasan tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya memikul risiko yang dialihkan kepadanya oleh penggugat. Nah, penggugat sendiri mempunyai sangka yang memang beralasan terhadap itikat buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang berupa barang yang bergerak maupun tidak untuk dapat diletakkan sita jaminan atau conservatoire beslah terhadap barang-barang atau aset milik tergugat. Ketika kita melihat pada sita jaminan pada pasal 227 HIR,
atau, di mana ayat satunya menyatakan, jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, maka mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya, baik yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang. Maka atas surat permintaan orang yang memang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Selain itu juga adanya wan prestasi. Tergugat melakukan wan prestasi atas perjanjian asuransi dengan Open Policy of Marine Insurance nomor MOP garing TM garing 8 garing 108 yang diterbitkan tergugat. Tergugat menerbitkan beberapa polis diantaranya Polis Marine Cargo nomor TMT garing MNL garing 08 M027153 di tanggal 1 Desember 2008 pada penggugat. Nah, ketika melihat pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga dalam putusan tersebut, maka hakim itu mengadili ataupun mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan tergugat melakukan wan prestasi atas perjanjian asuransi dengan Open Policy of Marine Insurance nomor MOP garing TM garing 08 garing 108 yang memang diterbitkan tergugat. Tergugat menerbitkan beberapa polis yang telah saya sebutkan. Yang kedua, menghukum tergugat untuk dapat membayar kerugian yang dialami penggugat atas biaya penyelamatan dan biaya perbaikan kontainer yang dijamin di dalam polis sebesar 600 juta rupiah kepada penggugat. Nah, selanjutnya juga menghukum tergugat untuk dapat membayar biaya perkara sebesar Rp341.000. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah maupun silap kata dan perbuatan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.